Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tidak ada sesuatu pun dari kamu yang tersembunyi. Adapun orang-orang yang diberi catatan amalnya dari tangan kanannya, dia berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, ambillah dan bacalah kitabku ini. Pada hari yaumil hisab atau kelak di padang mahsyar, setelah Allah Subhanahu wa taala bangkitkan jasad dan roh mereka, mereka pun menerima suhuf atau catatan amal semasa hidup di dunia. Ketika mereka menerima catatan amal kebaikan semasa hidup di dunia, mereka mulai gembira, dan di antara mereka ingin agar catatan amal mereka dibaca oleh teman-temannya yang sesama keadaannya sama dengan mereka, dengan mengatakan, hai teman-temanku dan semua kerabatku yang sama-sama memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini. Inilah catatan harian kebaikan dan keburukan umat manusia, bahwa semua manusia akan menerima dan membaca catatan amal baik dan amal keburukan kita. Ambillah dan bacalah isinya. Tentu kalian akan mengetahui bahwa kita semua mendapatkan buku catatan amal dari sebelah kanan dan sama-sama akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun bersama-sama bergembira, dan sebaliknya ketika mereka menerima buku catatan dengan tangan kirinya, maka mereka akan celaka dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka sampai menerima buku catatan dengan memunggungi malaikat dengan tangan di belakang mereka, maka mereka akan berteriak dengan sekeras-kerasnya bahwa mereka menyadari bahwa mereka akan celaka. Dan sebaliknya, ketika mereka menerima catatan amal dengan tangan kirinya, maka mereka akan celaka dengan azab Allah. Apalagi mereka sampai menerima buku catatan dengan memunggungi malaikat dengan tangan di belakang mereka, mereka akan berteriak keras bahwa mereka menyadari bahwa mereka akan celaka. Sahabat beriman rahimahumullah, hiduplah kalian sesuka hati kalian, tapi ingat dan waspada, semua akan berakhir, dan setiap amalan atau perbuatan kalian kelak di yaumil mahsyar akan dimintai pertanggungjawaban. Dan setiap amal tersebut, yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang jelek akan dibalas dengan kejelekan atau keburukan pula. Hari kiamat atau hari berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di alam semesta memiliki beragam peristiwa, mulai dari ditiupkannya sangkakala hancurnya alam semesta hingga dibangkitkannya kembali manusia dari alam barzakh. Beriman kepada hari akhir adalah salah satu kewajiban setiap kaum muslim. Setiap muslim yang beriman kepada Allah wajib hukumnya untuk mempercayai seutuhnya dan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang nyata adanya. Ketika kelak dibangkitkan dari alam kubur, setiap muslim yang beriman wajib sepenuhnya untuk mengimani semua yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim, dan seluruhnya dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antaranya dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai Tuhan semesta alam dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad SAW, tentang yaumil hisab, hari di mana amalan-amalan ditampakkan dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak satu pun manusia ketika menerima catatan buku amal dapat merubahnya atau merobeknya. Pada hari itu seluruh amalan-amalan kebaikan dan keburukan manusia akan diperlihatkan kepadanya, dan mereka tidak akan mengingkari hal-hal tersebut. Terkadang kita sebagai umat yang beriman melupakan bahwa seakan hidup di dunia ini akan selamanya, sehingga melupakan akhirat sebagai tujuan utama. Akhirat adalah sebagai rumah utama kaum beriman yang dijanjikan Allah kepada semuanya, termasuk orang-orang yang beriman. Semua perbuatan manusia yang dihitung sejak masa baligh hingga menuju kematian akan dicatat oleh malaikat Allah, yakni malaikat yang mencatat amal baik manusia dan malaikat yang mencatat amal buruk manusia. Dan catatan amal manusia yang direkam langsung oleh malaikat hafazah sepenuhnya milik Allah Subhanahu wa taala dan akan dikembalikan serta akan dibagikan kepada pemiliknya. Catatan amal baik tersebut tidak dapat dirobek atau dikurangi, bahkan ditambah. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa lembaran catatan amal manusia dari semasa Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW akan turun dari langit seperti butiran kristal salju dan akan mencari pemiliknya. Ahli tafsir juga menyebutkan bahwa catatan amal yang dikerjakan oleh umat manusia di dunia dan diisi dengan nilai-nilai kebaikan, maka catatan tersebut akan mengeluarkan cahaya yang terang benderang. Sementara catatan orang-orang yang buruk atau semasa hidupnya di dunia selalu berdurhaka kepada Allah, maka catatan tersebut akan nampak hitam pekat, seakan ditutupi oleh dosa-dosa yang telah menumpuk. Ada 3 kaum atau 3 golongan orang-orang yang menerima catatan amal tersebut, dan salah satunya langsung otomatis masuk ke surganya Allah, yakni masuk dengan surganya Allah tanpa hisab. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak ulasannya. Namun bagi Anda yang baru menemukan channel ini, silahkan sukai dan bagikan video penuh makna ini kepada kerabat dan sahabat kolega tercinta Anda, dan silahkan subscribe channel ini. Ketika Allah bangkitkan ruh dan jasad seluruh umat manusia dari alam barzakh ke padang mahsyar, maka mereka berdiri di sana dengan raut muka bermacam-macam bentuk. Ada yang menyerupai anjing, ada pula yang menyerupai bentuk kera, dan ada pula yang memancarkan cahaya. Semuanya berkumpul dengan raut muka-muka yang berbeda, dalam keadaan telanjang dan tanpa alas kaki pula. Semuanya saling memandang satu sama lain, dan di antara mereka semua tidak memikirkan malu lagi.
tidak memikirkan anak serta famili, bahkan mereka tidak ingat lagi kepada orang tuanya dan anak-anaknya. Mereka hanya memikirkan nasib dirinya sendiri dan berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri dalam menghadapi rentetan yaumul akhir di padang mahsyar atau tempat berkumpulnya jutaan kaum. Perlu muslim viewers ketahui bahwa satu hari di alam akhirat sama dengan 1000 tahun perhitungan di alam dunia. Manusia akan berada di padang mahsyar selama ribuan tahun, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan mereka di sana akan menempuh perjalanan 50.000 tahun di akhirat, sehingga tinggal menjumlahkan saja berapa totalnya. Di hari perhitungan yang sudah Allah siapkan, yakni yaumil mahsyar, setiap anggota tubuh akan berbicara dengan lantang dan menerangkan dengan sejujur-jujurnya serta menjadi saksi atas perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Mulut mereka terkunci rapat, tidak ada tempat untuk berdusta dan tidak ada tempat untuk ketidakjujuran, kepalsuan dan kepura-puraan atau pembantahan di hari tersebut. Hanya bulu badan mereka yang memberi persaksian dan Allah sebagai juru hakim. Salah satu ulama menyiratkan saking berdesakannya perkumpulan di yaumil mahsyar tersebut seperti ibaratnya sapu lidi yang diikat menjadi satu, sementara matahari ada di atas sejengkal dari kepala manusia. Tak ada yang bisa menyelamatkan manusia kecuali amal mereka sendiri, yakni amal kebajikan semasa hidup di dunia. Sementara itu, saking panasnya matahari membakar setiap manusia hingga mengeluarkan keringat dan peluh yang bisa menenggelamkan pemiliknya sendiri. Inilah sejarah masa depan yang masih banyak kaum mengingkari bahkan menertawakannya semasa hidup di dunia. Kaum kafir menganggapnya sebagai dongeng dan karangan bebas yang semua orang bisa mengedit dan menambahkan. Mereka kaum kafir menganggap semua ini adalah omong kosong belaka, meski kematian di dunia telah menjadi pertanda bahwa hidup di dunia hanyalah sementara saja. Salah satu peristiwa besar yang akan terjadi pada saat upacara hisab ialah penyerahan buku catatan amal baik manusia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan dan yang buruk akan dibalas dengan keburukan pula, yakni akan berkumpul di yaumil mahsyar. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang yang kufur kepadanya bahwa kelak hari kebangkitan di yaumil mahsyar pasti akan datang, dan semua perbuatan mereka selama hidup di alam dunia harus dipertanggungjawabkan. Mereka tidak bisa menghindari hukuman Allah karena masing-masing manusia diawasi oleh malaikat yang mencatat semua amal kebajikannya, termasuk perbuatan buruk dan perbuatan lainnya yang tidak pernah terlepas dari malaikat-malaikat pencatat amal. Buku catatan orang-orang yang durhaka kepada Allah akan disimpan di sijin. Adapun yang dimaksud dengan sijin di sini yaitu kitab-kitab yang tertulis. Di dalamnya tercatat kejahatan dan kecurangan-kecurangan sifat manusia. Catatan-catatan inilah yang akan dijadikan takaran untuk menghisap mereka. Kedua malaikat Allah tersebut telah merekam sepenuhnya dan dalam kitabnya. Kemudian Allah menamakan kitab tersebut dengan Kitabum Marqum. Dan Al-Quran telah mencatat nama malaikat ini sebagai pencatat amal baik dan amal buruk manusia dengan sebutan malaikat hafazah, yakni malaikat penjaga amal perbuatan baik dan perbuatan jelek manusia. Sedangkan catatan keseharian mereka, baik catatan sijin atau catatan illiyin, sepenuhnya dibukukan dalam Kitabum Marqum. Kitabum Marqum di sini bisa dijabarkan bahwa kitab yang penulisannya telah purna dan tidak ada penambahan atau pengeditan di dalamnya ataupun pengurangan pada tulisan aslinya, dan tidak ada makhluk satupun yang berhak untuk merubah isi kitab Kitabum Marqum tersebut ataupun merobeknya dengan harapan bisa terbebas dari persidangan besar di yaumil qiyamah atau di yaumil mahsyar. Kedua malaikat ini tidak pernah jenuh dan bosan untuk mencatat perilaku-perilaku kebaikan dan keburukan manusia, sehingga ketika tiba saat kematian, orang-orang tersebut lalu ditutuplah buku amalannya, dan buku itu akan dibuka lagi ketika orang tersebut dibangkitkan kembali untuk menjalani hisab atau masa perhitungan di yaumil mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَوُضِعَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Diletakkanlah kitab catatan amal pada orang-orang, lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Mereka lalu berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak meninggalkan yang kecil, yang dan yang besar, kecuali mencatatnya. Mereka mendapati semua apa yang telah mereka kerjakan atau tertulis. Tuhanmu tidak menzalimi seorang pun. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menambahkan keterangan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari yaumil qiyamah, yaitu penyerahan buku catatan amal perbuatan seseorang semasa hidup di dunia yang akan diberikan kepadanya. Semua manusia akan menerima buku catatan tersebut sesuai dengan usianya hingga meninggal dunia. Isi catatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, dan ada pula yang diberikan dari sebelah kanan, ada pula yang di sebelah kiri. Orang-orang mukmin yang beramal soleh menerimanya dari sebelah kanan, lalu ia melihat isinya. Adapun orang yang kitabnya diberikan dari tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan terhadap diriku. Kelak di yaumil mahsyar, semua amal perbuatan manusia selama hidup di dunia akan diperhitungkan, sehingga tidak ada lagi masalah pun yang bisa lepas dari pandangan Allah
Subhanahu wa taala yang telah tercatat dalam Kitabul Marqum tersebut. Semua orang-orang yang pernah hidup di dunia akan diberikan sebuah catatan amal atau Kitabul Marqum. Ahli tafsir meriwayatkan bahwa dalam Kitabul Marqum tersebut telah dirangkum menjadi 3 golongan. Adapun 3 golongan kaum yang akan menerima Kitabul Marqum tersebut adalah: pertama, golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menerima catatan amalan tersebut dari tangan kanannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam Al-Qur'an dengan sebutan Illiyin. Jika orang yang beramal baik, wajah dan tubuhnya bersinar terang, sedangkan yang banyak beramal buruk berwarna hitam. Tatkala ia menerima kitab itu dengan tangan kanannya, ia tahu bahwa dirinya termasuk orang-orang yang selamat dan beruntung karena mendapatkan kenikmatan Allah. Pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Illiyin adalah surganya Allah. Orang itu lalu memperlihatkan apa yang didapatkannya kepada orang-orang lain. Konon diperlihatkan kepada keluarganya dan kerabatnya. Kedua adalah golongan orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah. Mereka akan menerima buku catatan amal dengan tangan kirinya. Al-Quran menerangkan kitab tersebut dinamakan dengan Sijin, mencatat amal perbuatan orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sebagian ulama berpendapat bahwa Sijin merupakan tempat lapisan bumi yang paling bawah, yakni lapisan ke-7. Ada pula yang berpendapat bahwa Sijin adalah batu besar dan keras berwarna hijau yang berada di lapisan bumi paling bawah atau lapisan ke-7. Adapun pendapat yang paling sahih bahwa Sijin adalah telaga di neraka Jahanam. Semua roh orang-orang kafir yang diyakini ulama berkumpul dalam lapisan bumi ke-7 ini, dan roh-roh itu berteriak dengan dahsyat, bahkan teriakannya terdengar sampai ke alam surga. Adapun yang ketiga adalah golongan kaum yang menerima kitab amal dengan membelakangi malaikat atau menerima dengan punggungnya. Ahli tafsir menyebutnya dengan sebutan wara'a dhahri. Kaum ini berteriak sekencang-kencangnya, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni api neraka. Kaum ini akan diberikan catatan amal dari belakang, maka dia akan memutar-mutar tangannya ke belakang sebagai tanda bahwa mereka telah meninggalkan prinsip-prinsip Al-Quran dan nilai-nilai Al-Quran di masa dunia. Mereka telah menolak Al-Quran dan mengabaikannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsmani rahimahumullah berkata bahwa mereka menerima kitab dengan tangan kiri, kemudian tangannya memelintir ke belakang, sebagai isyarat bahwa mereka ketika hidup di dunia fana telah mencampakkan aturan dan nilai-nilai Al-Quranul Karim ke belakang punggung mereka. Mereka telah berpaling dari Al-Quran dan berpaling dari sunnah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya orang-orang kafir ketika akan meninggal dunia dan menuju rumah akhirat, yakni rumah Allah, maka para malaikat tersebut akan turun dari langit dengan wajah yang hitam dan sangar. Malaikat Israel datang dengan membawa kain kafan yang kasar, lalu duduk di sisi orang-orang yang akan dicabut rohnya, lalu memandangnya dengan sebatas pandangan. Malaikat pencabut nyawa tersebut berkata, wahai roh yang kotor, keluarlah kamu menuju permukaan dan kemarahan dari Allah, dan engkau akan menempatkan lapisan bumi yang paling sempit. Kemudian ruhnya berpisah dari jasadnya, dan malaikat mencabutnya seperti besi pembakar dicabut dari bulu yang basah. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian malaikat Israel mengambil nyawa dan roh tersebut, dan ketika berhasil dengan kekuasaannya, maka malaikat yang lain tidak membiarkan ruh tersebut di tangannya. Kemudian mereka meletakkannya di dalam kain yang kasar tadi. Dari rohnya keluar bau busuk yang pernah ada di dunia. Para malaikat membawanya naik, dan setiap kali mereka melewati malaikat, mereka bertanya, ruh siapa yang paling busuk ini? Dan ini milik siapa? Para malaikat menjawab, ini adalah makhluk Allah yang paling durhaka, sambil menyebutkan namanya yang paling buruk di dunia, hingga mereka berhenti di langit dunia. Para malaikat meminta kepada malaikat penjaga pintu langit agar pintu langit dibuka untuk ruh yang hina ini. Malaikat penjaga langit enggan untuk membukakan pintu bagi ruh yang durhaka serta ruh-ruh yang kotor. Para ulama bersepakat bahwa peristiwa pemberian buku catatan amal kebaikan manusia terjadi karena informasinya terdapat dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Artinya telah terjadi ijma atau konsensus di kalangan para ulama. Dalam hal ini, siapapun yang mengingkari terhadap Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW akan dianggap sebagai kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan buku catatan amal baik dan amal buruk yang akan diberikan kepada semua manusia menurut sebagian ahli tafsir adalah suhuf. Yang disebutkan oleh penulis matan di atas ialah kumpulan catatan yang ditulis oleh malaikat Allah mengenai segala perbuatan umat manusia semasa hidup di dunia. Ibrahim Al-Laqani menyebutkan bahwa pada hari tersebut tiap-tiap orang yang menerima suhufnya masing-masing, semakin dihipis suhuf tersebut maka semakin baik amal baiknya. Namun apabila semakin tebal suhufnya, maka orang-orang tersebut akan celaka bagi siapa saja yang menerimanya. Suhuf-suhuf tersebut merupakan kumpulan dari lembaran-lembaran setiap hari semasa hidup di dunia. Kondisi lembaran itu kembali lagi dengan amalan masing-masing. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, silakan berikan tanggapan dan komentar Anda di kolom komentar, dan silakan tulis pertanyaan Anda. Insya Allah kami akan membalasnya. Silakan like serta subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.